kedatangan narasumber nih, mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Halo Kak, mungkin bisa perkenalan dulu? Baik. Halo, perkenalkan aku Reni Lestari dari Universitas Dr. Subandi. Udah semester berapa Kak? Semester 3 ya? Ya, semester 3. Udah semester 3 nih teman-teman. Kak, kita ini akan membahas menarik sekali dan relate sama masa sekarang, masa-masa remaja ini ya. Kita podcast kali ini yaitu pengendalian diabetes mellitus pada remaja nih Kak. Relate banget kan Kak? Ya, baik, ini mungkin untuk kita memulai, mungkin kakak ada yang ingin disampaikan dulu mengenai tema kita hari ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan ya, temanya di sini adalah pengendalian diabetes mellitus pada remaja. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu apa sih diabetes mellitus itu. Diabetes mellitus biasanya kan dikenal dengan penyakit kencing manis. Nah, sebenarnya apa sih penyakit ini? Penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ketika kadar gula dalam darah kita itu sangat tinggi. Dikarenakan apa? Dikarenakan tubuh tidak cukup memproduksi insulin. Insulin sendiri itu apa sih? Kayak gitu kan. Insulin itu adalah hormon yang mengatur gula darah dalam tubuh. Nah, saat produksi insulin tidak cukup, makanya tubuh itu tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Nah, yang kedua, saya akan menyampaikan jenis diabetes. Jenis diabetes ini kan sudah umum ya, orang-orang tahu kalau ada tipe 1 dan juga tipe 2. Biasanya orang-orang itu tahunya tipe 1 dan tipe 2 itu adalah golongan kayak tipe 1 itu penyakitnya yang penyakit diabetes awal, dan tipe 2 penyakit diabetes yang sudah akhir. Tapi kenyataannya diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu berbeda. Tipe 1 itu dikatakan tipe 1 karena tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali, atau biasanya terkena pada orang yang punya penyakit autoimun. Nah, autoimun sendiri itu bisa terjadi pada anak dan juga pada orang remaja. Nah, yang tipe 2 sendiri itu adalah beda dengan tipe 1. Tipe 1 tadi insulinnya tidak diproduksi sama sekali. Kalau tipe 2, tubuh itu memproduksi insulin, tapi insulin yang digunakan itu tidak efektif, tidak cukup, dikarenakan kalau sekarang ya relate-nya itu dengan gaya hidup sehat anak muda sekarang atau remaja sekarang. Biasanya kan banyak tuh yang jarang beraktivitas, terus makan makanannya yang kurang real food kayak gitu kan, seperti itu. Iya, betul sekali ya Kak ya. Udah Kak, itu saja yang disampaikan. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Gimana Kak? Saya ini ada sedikit pertanyaan yang dimana ini tuh dari warga Instagram. Kita udah mengirim vote apa saja untuk pertanyaannya. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Baik, ini pertanyaan pertama yaitu apa saja gejala awal diabetes mellitus yang perlu diperhatikan oleh remaja? Baik, di sini gejala awal itu sering terjadi itu pada remaja itu tidak menyadarinya pertama, karena gejala diabetes itu seperti orang pada umumnya biasanya. Makanya gejala diabetes itu terjadi secara berurutan. Seperti pertama, orang itu sering buang air kecil karena tingginya gula darah dalam tubuh. Nah, yang kedua ada juga rasa haus yang berlebih karena tadi sering buang air kecil, cairan yang banyak terbuang atau hilang, makanya dia sering haus. Yang ketiga ada rasa lapar yang meningkat atau sudah makan nih tapi lapar lagi seperti itu. 3 gejala tadi itu kadang remaja itu tidak tahu kalau itu tanda-tanda gejala dari diabetes. Nah, tanda yang keempat atau gejala yang keempat ini bisa membuat remaja tuh kayak apa sih? Aku terkena apa ini? Karena ada penurunan berat badan secara berlebih di sini, signifikan. Nah, yang terakhir adalah kelelahan. Kayak aku nggak ngapa-ngapain nih, aku dikus cuma rebahan, tapi kok aku rasanya kayak lelah banget gitu, kayak udah melakukan aktivitas fisik yang sangat berat. Nah, ada tadi 5 gejala tadi itu bisa terjadi secara berurutan, kayak tidak satu hari semua gejala itu langsung muncul begitu Kak.
Kita masuk pertanyaan yang kedua ya Kak ya. Bagaimana cara mengedukasi remaja dan keluarga tentang pentingnya pengelolaan diabetes mellitus? Baik, yang kedua ini pertanyaannya sangat relate dengan remaja ya Kak. Di sini bagaimana sih mengedukasi keluarga dan juga remaja di zaman sekarang ini, karena edukasi remaja tuh di zaman sekarang udah banyak di sosmed tapi remajanya tuh masih Mager gak sih? iya masih kayak gitu. Nah di sini biasanya petugas kesehatan itu melaksanakan penyuluhan Kak di desa-desa seperti itu. Nah penyuluhan ini itu biasanya harus diawali dengan tes karena dia tahu tuh remaja di sana tuh tahu diabetes apa enggak sih, gejala-gejalanya tahu apa enggak, dan diakhiri dengan podcast itu seperti remaja sekarang tuh udah tahu enggak gejalanya sesudah kita menyampaikan penyuluhan tadi. Nah untuk keluarga sendiri itu bisa dilakukan dengan melibatkan keluarga juga sangat terlibat ya, karena kadang remaja itu kalau diomongin orang lain, dikasih tahu orang lain tuh tidak mempan, tapi kalau sudah keluarga, apalagi ibunya itu nanti remaja bisa mau tuh pola hidup sehat lagi untuk menghindari diabetes. Gitu. Oke. Selanjutnya, apa peran diet seimbang dalam pengendalian gula darah pada remaja? Ini juga tentang diet seimbang ya Kak? Iya betul. Diet seimbang itu sekarang trennya itu ada 3J. 3J itu 3J pertama adalah jenis. Nah J yang kedua itu ada jumlah. Kalau J yang ketiga ada jadwal. Dan itu kayak sekarang tuh lagi trennya itu untuk diet diabetes. Nah seperti itu. J yang pertama itu tadi kan jenis ya. Jenis itu sangat berpengaruh. Kayak remaja sekarang tuh kayak sering seblak atau sering makan bakso seperti itu yang pedas-pedas, itu tuh jenisnya itu salah sebenarnya Kak. Sebenarnya yang benar ada sekarang tuh nutrisinya cukup, seratnya cukup, karbohidratnya cukup, meskipun tidak terlalu sering, tapi jangan keseringan makan seblak, tapi seringlah konsumsi makanan yang cukup nutrisinya. Nah yang J yang kedua itu adalah jumlah ya Kak. Jumlahnya tuh jangan terlalu banyak. Biasanya anak remaja sekarang satu hari sekali makan. Iya. Satu hari sekali. Pas ya sih? Iya, itu sebenarnya kebiasaan yang jangan diterapkan mulai sekarang sampai nanti ya, itu kebiasaan yang tidak baik ya. Kalau jumlah makan tadi apa Kak? Jenis jumlah ya Kak. Ya, jumlah makan itu harusnya yang paling normal tuh tiga kali makan dalam sehari. Nah kalau J yang ketiga adalah jadwal makan ya kayak tadi 3 kali sehari seperti itu, bukannya yang 1 hari sekali karena iri. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya Kak ya. Next question ya. Mengapa aktivitas fisik penting untuk remaja penderita diabetes? Padahal kita nggak tahu gitu kenapa penting gitu. Ini tadi kan kita udah bahas remaja itu seringnya rebahan sekarang. Aktivitas fisik itu ternyata sangat penting bagi remaja karena dapat mengurangi atau mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin dan juga mengurangi risiko komplikasi pada remaja. Nah penelitian juga ada tuh yang menunjukkan kalau aktivitas fisik pada remaja itu rata-rata bisa menurunkan gula darah 95,33 sampai menjadi 86,64 aja di Indonesia seperti itu. Oke, next question. Bagaimana dukungan keluarga dapat mempengaruhi kepatuhan remaja dalam pengelolaan diabetes? Ini kepatuhan remaja ya Kak, kepatuhan remaja tentang dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu sebenarnya sangat penting banget bagi remaja karena mempengaruhi kepatuhan remaja itu sendiri. Diabetes itu tidak bisa dikelola dengan sendirinya, harus ada dukungan keluarga seperti itu. Nah, dukungan keluarga ini memberikan dukungan emosional bisa, informasi bisa, tentang bantuan praktis juga bisa seperti itu. Selanjutnya ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Apa tantangan
tantangan yang dihadapi remaja dalam menerapkan gaya hidup sehat? Tantangannya di sini sangat banyak ya, karena remaja sekarang tuh kan sering bermedia sosial tuh, jadi tantangannya tuh cukup banyak. Dan sekarang juga banyak makan makanan tuh yang tidak searah dalam pengelolaan diabetes, atau mungkin tidak searah dengan hidup sehat seperti itu. Yang pertama yaitu tadi pola makan cepat saji, karena sekarang banyaknya makanan yang kurang real food sekarang, jadi anak-anak muda sekarang tuh sering mengkonsumsi bukan real food atau yang rendah nutrisi. Yang kedua ada aktivitas digital terlalu lama, atau sekarang tuh marah banget anak-anak tuh sering scroll TikTok lama gitu. Seperti itu menjadi tantangan juga. Yang ketiga ada juga tekanan sosial media. Tekanan sosial media itu seperti anak muda sekarang tuh banyak mengikuti tren-tren TikTok atau mungkin tren-tren sosial media yang lainnya. Nah, tren itu sendiri itu sebenarnya kalau trennya baik silahkan diikuti, tidak apa-apa. Tapi kalau trennya buruk seperti makan makan setiap hari, bang setiap hari, jangan itu tantangan sekali bagi anak muda sekarang. Kalau yang selanjutnya itu kurangnya edukasi dan dukungan lingkungan atau keluarga ya pasti. Keluarga itu sangat berpengaruh, karena kalau keluarga sendiri tidak mengetahui remaja itu sendiri, itu bisa menjadi pengaruh pada remaja itu sendiri. Oke, menarik banget ya teman-teman pembahasan kali ini dengan narasumber kita. Mungkin itu saja ya Kak ya pada hari ini, podcast kita kali ini bersama Vita. Saya sebagai MC pada hari ini, saya Anita Risanti,